Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Perbankan Syariah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu Anggita Septiani Putri dan rekan-rekan saya yang lain, Putri Dea Elita, Mayanda Wulandari, Indah Nurjana, Karisma Duwita, dan Siti Nurpadila. Kalian ada yang tahu nggak sih perbankan syariah itu apa? Pengertian dari perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan atau adu wa tawazun, kemaslahatan maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung garar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Istilah-istilah dalam perbankan syariah. Yang pertama ada pembiayaan. Apa sih pembiayaan? Pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lain. Segala bentuk pembiayaan di bank syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan pada fatwanya sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI. Selanjutnya ada ujroh. Dalam perjanjian pembiayaan, sebagai nasabah bank syariah juga perlu memperhatikan kata ujroh. Istilah ini memiliki makna yang berarti sebuah persetujuan atas nilai atau harga sewa yang harus dibayarkan oleh penerima manfaat pembiayaan terkait penggunaan manfaat atas objek pembiayaan. Ketentuan besaran ini yang dibayarkan perlu ditetapkan melalui akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Istilah-istilah dalam perbankan syariah. Sebagai nasabah bank syariah, Anda akan sering menemukan istilah akad dalam berbagai fasilitas atau produk perbankan yang digunakan. Istilah satu ini memiliki arti yang mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara bank dan nasabah atau pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut dimuat juga informasi mengenai hak dan kewajiban, standar operasional, serta persyaratan yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Mengacu pada OJK, terdapat 9 akad yang ada di dalam setiap transaksi perbankan syariah, yaitu wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istina, ijarah, qard, ijarah mutahiyah, bin tamlik. Landasan hukum syariah. Landasan hukum syariah berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional. Kemudian bank syariah sendiri dalam sistem operasinya, undang-undang tersebut dijadikan sebagai landasan hukumnya. Ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 telah dilakukan perubahan dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum syariah. Dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut bahwa bank umum dibolehkan untuk menjalankan satu sistem konvensional, sistem syariah, sistem konvensional, dan cabang syariah. Materi selanjutnya yaitu prinsip bank syariah. Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan penyertaan modal,
Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni, tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Fungsi perbankan. 1. Fungsi manajer investasi. Fungsi ini dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah yang bertindak sebagai manajer investasi dan pemilik dana sohibul ma'al. Dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyalur yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. 2. Fungsi investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Produk investasi diantaranya adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istihad, dan ijarah. 3. Fungsi sosial. Dalam menjalankan fungsi sosialnya ada 2 instrumen, yaitu antara instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf, dan instrumen khorodul hasan yang berfungsi penghimpunan dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak atau sedekah. 4. Fungsi jasa keuangan. Fungsi jasa keuangan memberikan layanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat 2 jenis bank dalam bank syariah, yaitu bank umum syariah, di mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan di dalamnya meliputi antara lain menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiyah. Juga menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang berdasarkan dengan akad mudharabah. Selanjutnya, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Juga menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang kedua ialah bank pembiayaan syariah, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan berikut ini kegiatan di dalamnya yang meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiyah, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hail berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, juga pembiayaan berdasarkan akad murabah, salam atau istisna, dan yang terakhir pembiayaan berdasarkan akad qard. Adapun tujuan perbankan syariah. Yang pertama, untuk mengupayakan konsep keadilan dalam sektor ekonomi. Yang kedua, untuk menghindari persaingan tidak sehat antar lembaga keuangan. Yang ketiga, untuk meningkatkan transaksi yang sesuai syariat Islam. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas hidup umat. 5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter. Mekanisme perbankan syariah. Pada dasarnya, setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Di lembaga syariah ini tidak dikenal dengan istilah bunga, baik saat menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam pembiayaan atau dana untuk usaha yang membutuhkan.
Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal, baik itu dalam bentuk suku bunga yang tinggi maupun rendah. Suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa saja menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini pula dapat berimbas pada rasio tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan inflasioner. Selanjutnya, sistem bunga. Yang pertama, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. Yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan. Yang ketiga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Yang keempat, eksistensinya bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama. Yang kelima, pembayaran bunga, tetapi seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Selanjutnya, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berdasarkan hukum formil negara, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatannya sesuai pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Selanjutnya, kesimpulan. Perbankan mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, dunia perbankan dapat menjabatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Perbankan dapat menjalankan fungsi tersebut perlu diterapkan prinsip hati-hati terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya, bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang tepat pada setiap nasabah dan calon pengguna dana bank. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.